Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oksanti Fujiastuti, tim 2003-20090. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan kelapa sawit hingga pemanenan kelapa sawit. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman hasil utama minyak nabati yang berasal dari Afrika Barat. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda tahun 1848. Saat itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang ditanam di kebun raya Bogor. 2 berasal dari Bourbon atau Mauritius dan 2 lagi berasal dari Hortus banuticus, Amsterdam, Belanda. Beberapa pohon kelapa sawit yang ditanam di kebun raya Bogor hingga tahun 2014 masih hidup dengan ketinggian sekitar 12 meter. Tanaman tersebut merupakan kelapa sawit tertua di Asia Tenggara yang berasal dari Afrika menurut perdamaian tahun 2014. Tanaman kelapa sawit salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia disebabkan kelapa sawit dapat menambah devisa dan menciptakan lapangan pekerjaan. Memiliki usia dari 20-25 tahun dengan masa produktif antara 10-20 tahun, tanaman kelapa sawit yang berumur 20 tahunan umumnya tidak produktif lagi dan perlu dilakukan peremajaan atau replanting. Peremajaan ini membutuhkan bibit kelapa sawit yang berkualitas dalam jumlah banyak menurut Sari tahun 2015. Pembibitan merupakan langkah kunci keberhasilan dari budidaya kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit yang baik dan sesuai dengan standar akan memudahkan pencapaian yang optimum dalam budidaya kelapa sawit menurut Lubis tahun 2008. Pembibitan awal atau pre-nursery merupakan awal kegiatan lapangan yang harus dimulai paling lambat 1 tahun sebelum penanaman di lapangan. Tujuan pembibitan kelapa sawit adalah untuk menghasilkan bibit berkualitas tinggi dan bibit tersebut diharapkan mempunyai daya tahan tinggi. Kemampuan adaptasinya besar sehingga faktor kematian bibit di pembibitan dan setelah penanaman di lapangan dapat ditekan sekecil mungkin. Bibit merupakan kunci utama dalam budidaya kelapa sawit. Bibit dengan penampilan prima merupakan syarat dari budidaya kelapa sawit. Kualitas bibit kelapa sawit dipengaruhi oleh faktor genetik, media tanam, dan kebutuhan unsur hara yang tercukupi, menurut Waruwu tahun 2018. Pembibitan kelapa sawit. Pembibitan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih atau kecambah menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Pada dasarnya dikenal 2 sistem pembibitan, yaitu sistem pembibitan tahap ganda dan sistem pembibitan tahap tunggal. Pembibitan kelapa sawit dapat dilakukan dengan menggunakan 1 atau 2 tahap pekerjaan tergantung kepada persiapan yang dimiliki sebelum kecambah dikirim ke lokasi pembibitan. Menurut Fauji tahun 2012. Pembibitan 2 tahap lebih banyak digunakan dan memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pembibitan 1 tahap. Jika menggunakan pembibitan 2 tahap, luasan pembibitan menjadi lebih kecil dan memungkinkan untuk dibuat naungan. Keuntungan lainnya, penyiraman menjadi mudah dan bibit terhindar dari penyinaran matahari secara langsung sehingga resiko kematian tanaman menjadi kecil. Jika menggunakan pembibitan 1 tahap, luas areal yang dibutuhkan cukup besar dan penggunaan naungan tidak efektif. Selain itu, proses penyiraman dan pengawasan menjadi lebih sulit karena tidak semua tanaman dapat dipantau. Menurut Dalimunte tahun 2009, pembibitan awal atau pre-nursery merupakan
Tempat kecambah kelapa sawit ditanam dan dipelihara hingga umur 3 bulan. Selanjutnya, bibit tersebut akan dipindahkan ke pembibitan utama atau main nursery. Pembibitan awal dilakukan selama 0-3 bulan, sedangkan pembibitan utama selama 10-12 bulan. Bibit akan siap tanam pada umur 12-14 bulan atau 3 bulan di pre-nursery dan 9-11 bulan di main nursery, menurut Sunarko tahun 2009. Menurut Sakti Mijaja tahun 2006, pada pembibitan awal dapat dilakukan pada petakan-petakan yang tanahnya tingginya sampai 35 cm atau bibit tanaman dapat di dalam polybag kecil berupa tanah bagian atas atau topsoil yang sudah dibersihkan. Ciri utama pembibitan tahap awal adalah penggunaan polybag berukuran kecil sehingga jumlah pembibitan menjadi lebih banyak. Untuk area pembibitan dipilih lahan yang rata dan datar, lancar dekat sumber air tetapi tidak rawan banjir. Pada pembibitan awal, bibit ditanam dan disusun rapat sampai berumur 3-4 bulan. Dalam waktu 3-4 bulan pertama, dari pertumbuhan bibit diperlukan naungan agar intensitasi cahaya diterima sekitar 40%. Bibit ditanam pada polybag kecil berukuran 14 x 22 cm dengan tebal 0,07 mm. Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radicula ke bawah dengan 2-3 cm. Pembibitan awal merupakan tahap yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan bahan tanam selanjutnya. Pemeliharaan bibit dan pembibitan awal dilakukan dengan pengisian dan penyusunan polybag. Ahli tanam, penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan seleksi bibit menurut Paham tahun 2008. Pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery atau pembibitan awal dilakukan selama 3 bulan, yaitu dengan tahap persiapan lahan, penanaman kecambah pada baby bag, pemberian naungan, dan pemeliharaan bibit menurut Agus Andoko dan Widodoro 2013. Pembibitan awal atau pre-nursery. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk lokasi pre-nursery. Yang pertama, lahan harus rata atau datar, serta dekat dengan sumber air untuk penyiraman. Yang kedua, perlindungan dari hewan liar yang berpotensi merusak bibit tanaman. Yang ketiga, dekat dengan sumber media tanam untuk mengisi polybag. Yang keempat, memiliki naungan karena sampai umur 4-3 bulan, bibit memerlukan intensitas cahaya sebanyak 40%. Penanaman kecambah pada baby bag. Jika lokasi pre-nursery sudah ditentukan dan diolah dengan baik, langkah berikutnya adalah penyiapan polybag kecil atau baby bag dan media tanamnya. Gunakan polybag kecil ukurannya 8-14 cm dengan ketebalan 0,7 mm. Media tanam yang digunakan berupa tanah atas atau topsoil yang disaring dan dicampur kompos dengan perbandingan 6:1. Kecambah ditanam dengan plumula atau calon daun menghadap ke atas dan radicula atau calon akar ke bawah sedalam 2-3 cm, kemudian ditutup kecambah tersebut. Selanjutnya, pemberian naungan. Naungan sangat penting pada masa awal pertumbuhan kelapa sawit yang hanya memerlukan panas matahari dengan intensitas 40%. Naungan bisa berupa pohon hidup atau naungan buatan terbuat dari daun kelapa sawit. Penggunaan naungan dipertahankan hingga tanaman berdaun 2-3 helai. Seusai itu,
Penaungan dilakukan secara perlahan, mulai dari arah timur agar sinar matahari bisa menerobos masuk ke dalamnya. Pengurangan naungan harus tepat waktu jika terlambat karena bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, pengurangan terlalu cepat bisa melibatkan tanaman stres. Pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit tanaman di pre-nursery meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemberantasan hama, seleksi, dan pengangkutan bibit. Yang pertama, penyiraman. Untuk memenuhi kebutuhan air, lakukan penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan jumlah kira-kira 0,5 liter air per bibit. Lakukan penyiraman dengan hati-hati agar kecambah atau bibit tidak terbongkar. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan dilakukan agar tidak terjadinya persaingan mengambil unsur hara antara bibit dan gulma. Cabut rumput atau tanaman pengganggu lain secara manual. Lakukan lalu dikumpul di antara bedengan dan biarkan mengering oleh sinar matahari. Yang ketiga, pemupukan. Persediaan hara yang tersimpan dalam biji segera habis pada awal pertumbuhan kecambah bibit. Biasanya setelah tanaman berusia 1 bulan, kebutuhan unsur hara harus dipenuhi dengan pemupukan. Pemberian pupuk pada bibit memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan. Namun, jika berlebihan, pupuk justru akan menekan pertumbuhan. Pupuk yang digunakan bisa pupuk tunggal atau pupuk menjemuk. Pupuk urea dengan konsentrasi 0,2% dan 2 gram per liter air dapat disemprotkan sekali seminggu. 1 liter larutan pupuk cukup untuk 100 bibit. Yang keempat, pemberantasan hama. Pemberantasan hama ini harus dilakukan untuk mendapatkan bibit yang sehat dan prima. Karena itu, petani sebaiknya mengetahui dengan baik tanda serangan awal, tindakan preventif yang akan diambil, dan tindak lanjut. Namun biasanya serangan hama di pembibitan tidak berarti, walau kadang-kadang juga dapat merugikan. Beberapa hama merugikan diantaranya tungau, jangkrik, belalang, ulat, kumbang, semut, dan siput yang bisa dikendalikan secara manual. Yang kelima, seleksi. Tidak semua bibit di pre-nursery ini tumbuh sesuai dengan harapan. Ada yang tidak normal dan bahkan mati. Karena itu perlunya dilakukan seleksi sebelum bibit dipindahkan ke nursery. Singkirkan bibit mati dan musnahkan bibit yang tumbuh abnormal. Ciri-ciri bibit yang tumbuh abnormal diantaranya anak daun berbentuk sempit memanjang, melengkung ke arah longitudinal, pertumbuhan memanjang dan tidak lemah serta pertumbuhan bibit kerdil. Yang keenam, pengangkutan bibit. Bibit yang lolos seleksi selanjutnya diangkut ke lokasi main nursery atau tempat pembibitan utama. Pengangkutan biasanya digunakan peti atau kotak kayu ukuran 66,5 x 42 x 27,5 cm. Yang setiap kotak memuat 35 bibit. Lakukan pengangkutan dengan hati-hati agar bibit sampai di lokasi nursery tanpa mengalami kerusakan sehingga presentasi tumbuhnya tinggi. Pembibitan utama atau nursery. Lokasi nursery harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Lahan harus rata dan datar, serta dekat sumber air untuk penyiraman. 2. Perlindungan dari hewan liar yang berpotensi merusak bibit tanaman. 3. Dekat sumber media tanam untuk mengisi polybag. 4. Dekat dengan lahan yang ditanami untuk memudahkan pengangkutan. 5. Terbuka agar mudah dalam pengawasan. Lokasi nursery sebaiknya dipersiapkan antara 17-18 hari sebelum penanaman dilakukan. Setiap hektar nursery biasanya digunakan untuk kebutuhan lahan sawit seluas 60-70 hektar.
Penyiapan lokasi. Sesudah lokasi ditetapkan, berikutnya penyiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penanaman bibit di tempat ini. Mula-mula lahan dibersihkan, ratakan dan buat jaring jalan, irigasi, dan parit di drainase. Jaring irigasi penting untuk memenuhi kebutuhan bibit akan air. Penyiapan polybag dan media tanam. Gunakan polybag ukuran 40 x 50 cm, ketebalannya 0,2 mm, dengan media tanam berupa topsoil bertekstur remah. Jika topsoil yang termaksud tanah liat, bisa dicampurkan pasir dengan perbandingan 3:2. Masukkan media tanam ke polybag dengan yang sudah disiapkan hingga penuh dan padat, dengan cara dihentakkan 2-3 kali. Penanaman dan penataan di lokasi. Penanaman bibit ke dalam polybag harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak perakaran. Caranya, buat lubang di polybag seukuran polybag per nursery. Setelah itu, robek polybag per nursery memakai pisau dengan hati-hati dari atas ke bawah agar mudah dilepas dan media tanam tidak terbuai keluar. Setelah bibit ditanam bersama media tanamnya di polybag baru yang lebih besar, tata lokasi berselang-seling sedemikian rupa sehingga membentuk segitiga sama sisi dengan jarak 90 x 90 x 90 cm. Dengan demikian, dalam 1 hektar bibit memuat 12.000 bibit. Pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit di nursery meliputi penyiraman, penyiangan, pemberian mulsa, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, serta seleksi bibit. Yang pertama, penyiraman. Kebutuhan air pada pembibitan di nursery ini rata-rata 2 liter atau per polybag per harinya. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan dilakukan di 2 tempat, di dalam polybag dan di tanah luar polybag. Penyiangan di dalam polybag dilakukan dengan cara menyambut tanaman mengganggu sekaligus menggempurkan dengan sepotong kayu. Sementara itu, penyiangan di luar polybag menggunakan grup. Frekuensi penyiangan dilakukan 20-30 hari sekali atau tergantung pada pertumbuhan gulma. Pemberian mulsa. Guna menghindari pemadatan media tanam dan mencegah penguapan, lakukan mulching atau pemberian mulsa di permukaan media tanam menggunakan cangkang kelapa sawit, sesarah daun, atau rumput. Pemberantasan hama dan penyakit. Pemberantasan hama dan penyakit perlu diperhatikan untuk memperoleh bibit sehat, berpenampilan prima yang siap dipindahkan ke lahan kelapa sawit. Beberapa hama jenis serangga yang sering menyerang bibit kelapa sawit di nursery ini diantaranya kumbang apogonia, belalang, dan ulat api. Hama tersebut bisa diberantaskan menggunakan insektisida Sevin dengan dosis 1,5 gram per liter air yang disemprotkan ke tanaman. Hama lainnya adalah keong dan tikus yang bisa diberantas secara manual atau menggunakan racun. Sementara itu, penyakit yang sering menyerang bibit kelapa sawit di antaranya Anthracnose dan Cultivaria yang disebabkan oleh jamur. Gejala Anthracnose adalah daun mengering dengan ujung ke tepi. Pengendaliannya disemprot fungisida Mencodet 0,1 dengan frekuensi penyemprotan 2 kali seminggu.
Penyakit Colefilaria menyerang bibit kelapa sawit dengan gejala muncul bintik kuning di tengah daun yang akan meluas dan berubah warna menjadi coklat. Pengendalian secara manual dilakukan dengan memotong daun yang sakit dan membakar, sedangkan secara kimiawi dengan menyemprotkan fungisida Captadol 0,2 selama 2 minggu sekali. Selanjutnya, seleksi bibit. Jika saat bibit dipindah ke menaseri berusia 3 bulan, sebulan kemudian atau saat bibit berusia 4 bulan dilakukan seleksi. Ciri-ciri bibit abnormal yang harus diseleksi diantaranya bibit tumbuh memanjang dan kaku, tinggi melebihi rata-rata, berdaun kaku, bibit terlihat menunduk, bibit yang daunnya tidak membelah, anak daun pendek, sempit dan menggulung. Seleksi dilakukan 3 kali pada bibit berumur 4 bulan, 8 bulan, dan saat bibit dipindahkan ke lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan. Pengendalian gulma yang ada pada tanaman kelapa sawit harus dikendalikan dengan baik karena merugikan tanaman dan menurunkan produksi. Di samping itu, gulma juga bisa menghalangi jalan pekerja. Gulma juga dapat menjadi tempat berkembangnya hama pada tanaman kelapa sawit serta menjadi pesaing dalam mendapatkan unsur hara atau makanan yang harusnya didapat oleh tanaman. Dalam kegiatan pengendalian gulma yang diterapkan ada 2 cara, yaitu secara manual dan kimiawi. 1. Pengendalian gulma secara manual. Pengendalian gulma secara manual adalah kegiatan menanggulangi pertumbuhan gulma yang tumbuh di gawangan atau pinggiran kelapa sawit dengan menggunakan alat seperti parang atau garu dengan cara menebas, sedangkan untuk gulma yang bersifat batang atau kayu akan ditebas dan dioleskan campuran racun dan bensin. Pengendalian gulma secara manual dilakukan apabila tanaman pengganggu sudah menutupi tanah dengan ketinggian 50 cm dari permukaan tanah dan gulma yang dibabat setinggi 25-30 cm dari permukaan tanah. Selanjutnya, pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi dapat menggunakan bahan-bahan kimia atau menggunakan herbisida. Herbisida adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mematikan atau menekan pertumbuhan gulma. Ada 3 lokasi pengendalian gulma, yaitu 1. Semua gulma termasuk kacangan dan kentosan di pinggiran. 2. Tumbuh pengganggu atau anak kayu dengan gulma kelas A di gawangan. 3. Epifit yang tumbuh di batang dan kanopi pohon sawit. 3. Bahan dan alat yang digunakan pada kegiatan pengendalian gulma. Bahan yang digunakan dalam pengendalian gulma secara manual menggunakan racun metsolindo dan dicampur dengan bensin 1:12 liter. Bahan yang digunakan dalam pengendalian gulma secara kimiawi adalah glifosat dan metsolindo. Jenis racun tersebut dibedakan dengan sifat kontak dan sistematik. Glifosat untuk menyemprotkan pinggiran, metsolindo untuk menyemprotkan anak kayu atau gawangan. Kegiatan pengendalian gulma tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan alat yang berupa cup sprayer yang berkapasitas 15 liter sampai 12 liter. Selain itu, juga nozzle sebagai pengontrol arah semprotan untuk meningkatkan kecepatan saat herbisida keluar. Alat pelindung diri yang digunakan pekerja diantaranya masker, apron atau celemek, sarung tangan, dan semprot sepatu boot. Yang keempat, pemupukan.
Tujuan dari pemupukan adalah untuk mempertahankan kesuburan tanah dengan memberikan pupuk sebagai pengganti unsur hara yang telah diambil oleh tanaman. Selanjutnya yang keempat yaitu pemupukan. Tujuan dari pemupukan adalah untuk mempertahankan kesuburan tanah dengan memberikan pupuk sebagai pengganti unsur hara yang telah diambil oleh tanaman kelapa sawit dan memperbaiki untuk mempertahankan kelembapan kondisi tanah agar tetap baik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Rencana pemupukan ditentukan oleh hasil rekomendasi pemupukan yang telah dibuat sebelumnya dan harus sesuai dengan manajemen pemupukan seperti 4T, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat. Setiap blok yang akan dipupuk, kondisi piringan tanaman kelapa sawit harus dalam keadaan bersih, lebar 2 meter, dan bebas dari genangan air agar pupuk yang diberikan dapat mudah diserap oleh akar tanaman. Memastikan sarana lain seperti jalan dan jembatan pada main road atau collection road, pasar pikul, dan titik pasar pikul harus betul-betul dipastikan dapat menunjang kelancaran transportasi dan melaksanakan aplikasi pupuk di lapangan. Secara keseluruhan, peralatan yang digunakan dalam pemupukan tidak sepenuhnya menggunakan mesin, hanya mengangkut pupuk dari gudang ke kebun dengan menggunakan mobil drum truck untuk melangsir pupuk. Adapun alat pelindung diri yang digunakan pekerja yaitu masker, apron atau celemek, sarung tangan, dan sepatu bot. Selanjutnya kastrasi. Kastrasi adalah kegiatan membuang semua organ genetik bunga jantan dan bunga betina dan buah yang berguna untuk mendukung fase vegetatif tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit mulai berbunga pada umur 12 bulan, namun belum sempurna membentuk buah. Kastrasi dilakukan setiap bulan sampai umur 23 bulan dan dihentikan 6 bulan setelah panen. Keuntungan kastrasi adalah merangsang pertumbuhan vegetatif dan menghemat penggunaan unsur hara dan air khususnya untuk daerah yang curah hujannya relatif rendah. Dengan demikian, hal ini berarti mengalihkan fotosintesis dan pertumbuhan genetatif ke vegetatif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan keseragaman tanaman. Fungsi lainnya adalah menciptakan keadaan tanam lebih bersih sehingga mengurangi resiko gangguan hama, penyakit, menghasilkan nutrisi untuk produk buah yang tidak ekonomis. Produk buah yang tidak ekonomis ke pertumbuhan vegetatif, pokok sawit yang kastrasi cenderung kuat dan pertumbuhannya seragam. Pertumbuhan buah yang besar dan seragam dalam pertumbuhannya menghemat perkembangan hama penyakit tanaman seperti tital-hala, tikus, marasmus, mempermudah pekerjaan panen. Selanjutnya, pengendalian hama. Pengendalian hama pada hakikatnya adalah mengendalikan suatu kehidupan. Oleh karena itu, konsep pengendalian dimulai dengan pengenalan dan pemahaman terhadap siklus hidup hama itu sendiri. Pengetahuan terhadap setiap bagaimana dan yang dianggap paling lemah dari keseluruhan mata rantai siklus hidupnya sangat berguna dalam pengendalian hama dan penyakit yang efektif. Salah satu mata rantai siklus hidup yang paling lemah dari hama penyakit dapat dijadikan titik kritis, yang merupakan dasar acuan untuk pengendalian keputusan tersebut. Untuk mendapatkan hasil pengendalian yang berkelanjutan, perlu ditetapkan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu
pengelolaan populasi hama dengan memanfaatkan semua teknik pengendalian yang sesuai, sekompatibel mungkin dengan tujuan untuk mengurangi populasi hama atau penyakit dan mempertahankan pada suatu ambang di bawah ambang populasi hama penyakit yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi. Proses pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM. Tanaman menghasilkan atau TM merupakan tanaman yang sudah dapat dipanen atau diambil hasilnya. Pada umumnya, tanaman kelapa sawit sudah dikatakan tanaman yang menghasilkan jika usia 3 tahun sampai tanaman berusia 25 tahun atau sampai dilakukan permajaan kembali atau replanting kurang dari 100 pokok. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit merupakan suatu upaya atau tindakan yang sangat penting dilakukan guna mendapatkan tanaman yang sehat dan mampu memproduksi sesuai yang diharapkan. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit harus dilakukan baik pada tanaman belum menghasilkan maupun pada tanaman menghasilkan. Kelapa sawit yang ada di PT sudah pasti memiliki selanjutnya yaitu pengorganisasian. Kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan dikoordinir oleh asisten yang dibantu oleh mandor 1. Asisten bertugas menyusun pekerjaan dan anggaran kegiatan pemeliharaan, sedangkan mandor bertugas memastikan semua kegiatan yang berlangsung di lapangan berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Di lapangan ada mandor atau kepala kerja dari karyawan. Para mandor membuat rencana kerja 1 hari sebelum dilakukan pekerjaan tersebut. Atau mandor membuat rencana kerja setelah siap dinas untuk kegiatan esok. Mandor bertugas untuk mengawasi dan menggapai pekerjaan agar pekerjaan dikerjakan terarah dengan baik. Kemudian karyawan yang akan menjalankan dan mengeksekusi pekerjaan yang telah diberikan di lapangan. Selanjutnya pelaksanaan. Pemeliharaan jalan. 1. Pemeliharaan jalan. Perawatan jalan di perkebunan sawit adalah bagian dari upaya perpanjangan umur pakai lintasan, khususnya jalan di perkebunan kelapa sawit, di mana setiap harinya dilewati oleh transportasi yang membawa beban berat, serta lintasan para pekerja untuk keluar masuk perkebunan. Oleh karena itu, baik buruknya kualitas jalan dapat berdampak langsung pada kualitas operasional kebun. Jalan yang baik tentu mampu menekan biaya operasional dari pengelolaan kebun sawit karena akan mengurangi risiko kecelakaan serta keterlambatan pengantaran atau penjemputan. Secara umum, fungsi jalan dari kebun kelapa sawit digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, sebagai sarana transportasi TBS atau tandan buah segar atau material yang berasal dari luar kebun ke dalam kebun dan dari dalam kebun ke luar kebun, seperti produk minyak kelapa sawit atau kernel. Selanjutnya yang kedua, sebagai sarana transportasi TBS atau material lain di dalam kebun itu sendiri, seperti pupuk, titik panen, gorong-gorong, dan sebagainya. Termasuk juga sebagai sarana transportasi mobilitas karyawan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, sebagai batas blok. Cara pelaksanaan perawatan secara mekanisme sebagai berikut. Pemeliharaan jalan secara mekanisme dengan menggunakan gender 4 kali dalam 1 tahun. Jalan utama atau main road harus dirawat secara mekanis atau linear dan
Pengikisan dilakukan setipis mungkin dan permukaan tanah diusahakan tetap dalam keadaan cembung. Permukaan tanah digiling dengan menggunakan roller dan diberi lapisan batu yang tipis atau cangkang. Tempat-tempat yang harus terus-menerus rusak harus menjadi prioritas utama dalam perawatan. Prosedur kerja perawatan jalan mekanis. 1. Material pengerasan yang ada di tepi jalan dikembalikan pada badan jalan. 2. Bentuk kembali badan jalan dibuat semer serta tali air yang cukup sekitar 25-50 meter satu tali air ke parit atau tepi badan jalan. 3. Hanya dilakukan guarding ringan pada badan jalan yang sudah keras atau padat dan pisau tidak mengendali terlalu dalam. Yang keempat, pada musim kering prioritaskan pada rendahan. Pada musim hujan tidak diperkenankan guarding jalan. Yang kelima, pertahankan bentuk permukaan jalan secara cembung. Selanjutnya, yang kedua, rawat pinggiran atau gawangan. A. Pengendalian gulma dan gawangan. Kehadiran gulma di permukaan kelapa sawit berpengaruh negatif pada tanaman kelapa sawit, yaitu menyebabkan terjadinya kompetisi antara gulma dan kelapa sawit. Kompetisi ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan kualitas dan kuantitas tandan buah segar. Penyemprotan yang dilakukan 3 bulan sekali dengan output pinggiran rintis per HB yaitu 2,5 hektar. Dalam anjuran perusahaan untuk menyemprotkan gulma yaitu 12 tangki per hari dengan jumlah pekerjanya 8-10 orang. Pengendalian gulma dari penyemprotan pinggiran yaitu menggunakan racun Roundup campuran 100 cc per tangki dan Ali 50 cc per tangki. Jadi satu tangki tersebut 15 liter air dan dalam satu tangki dapat kurang lebih 45 pokok yang disemprot. Roundup dalam 1 kg serbuk dilarutkan menjadi 5 liter air. Ali 25 gram yang dilarutkan menjadi 5 liter dalam bentuk serbuk. Pengendalian untuk piringan rintisan menggunakan Roundup gulma atau serbuk dalam 1 kg yang digunakan menjadi 5 liter air. Selanjutnya, pengendalian untuk penyemprotan pada anak kayu atau pakis udang di sekitaran gawangan yaitu menggunakan campuran racun Basta 75 ml plus Ali 50 liter. B. BTP manual. BTP kepanjangan dari bongkar tumbuh pengganggu, yaitu membersihkan tanaman yang tidak diinginkan. Tanaman tersebut termasuk tanaman sawit kecil yang berasal dari brondolan 2 tahun lalu dan anak kayu. Alat yang digunakan untuk membasmi BTP yaitu dodos dan cangkul. Yang ketiga, pengendalian penyakit. A. Ganoderma. Busuk pangkal batang kayu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma sp yang ditandai dengan terjadinya pembusukan pada pangkal batang yang mengakibatkan terganggunya penyerapan hara dan keseimbangan atau ketahanan berdirinya pokok sehingga menyebabkan kematian pokok. Penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh patogen Ganoderma sp merupakan penyakit utama yang mengakibatkan kematian pada pokok kelapa sawit dan hingga saat ini belum ditemukan cara satupun
atau fungisida yang mampu mengatasi secara menyeluruh. Manajemen pengendalian penyakit perlu diatur dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. Pembagian kinerja pokok terserang Ganoderma menurut gejala serangan dapat dibagi menjadi berikut. Pokok-pokok terserang ringan seperti daun mulai menguning, pangkal batang belum mengalami kerusakan, pokok terserang sedang. Selanjutnya, daun menguning mulai jelang, pangkal batang sudah mulai membusuk, jarak daun muda dan daun selanjutnya atau bagian bawah mulai tampak mengarang. Pokok terserang berat. Gejalanya yaitu daun dan batang sudah parah dan kecil kemungkinan sembuh. Jarak perancangan daun muda dan daun tua sudah tidak normal. Jika saat kegiatan sensus ditemukan kriteria pokok terserang Ganoderma, maka pengendalian harus segera dilakukan berupa bongkar tanaman kelapa sawit dan nantinya akan dilakukan persiapan dengan ketentuan umur tanaman 5 tahun. Selanjutnya penyakit yang menyerang kelapa sawit yaitu Spea rot. Spea rot merupakan penyakit busuk pucuk atau tanaman yang dibongkar karena pupusnya sudah mati. Penyakit busuk pucuk adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen atau jamur atau mikroorganisme lain dan merupakan sebab akibat yang muncul akibat infeksi sekunder dari serangan Rhinococcus. Dari berbagai sumber literatur diketahui bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh jamur seperti Phytophthora palomoria, oleh bakteri Ehrmannia catarrhova. Pada beberapa kasus tanaman yang diserang penyakit busuk pucuk dijumpai serangga Phycoporus vanlecus, namun penyebab yang pasti masih sedang dalam penelitian di lapangan dan di laboratorium. Pokok yang diserang penyakit busuk pucuk dapat dilihat dari gejalanya. Ukuran gejala ringan, daun mengecil seperti gejala defisiensi boron, dan daun pupus mengalami pembusukan dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Untuk pengendalian penyakit busuk pucuk yaitu dilakukan dengan cara membongkar tanaman tersebut dengan menggunakan alat berat atau backhoe loader yang dimana operator pada backhoe loader yaitu orang yang ahli di dalamnya. Adapun waktu pembongkaran pada blok pertama yaitu 25 blok sebanyak 1 menit 29 detik. Setelah dibongkar dengan backhoe, maka dilakukan pengendalian sedalam kurang lebih 1 meter dan lebar kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, tunas pokok atau pruning. Tujuan tunas pokok adalah mengurangi cambang pada tanaman kelapa sawit atau cabang yang dipotong harus mepet. N3 sama dengan songgoh 3, N4 kurang 20 sama dengan songgoh 2, N21 besar dari songgoh 1. Membuang dan membersihkan epipit atau tumbuhan di batang, membuka dan membersihkan piringan agak lebar besar
kurang dari 2 meter, memotong cabang dan menyusun rapi di antara pokok dan rumputan mati. Selanjutnya, pengendalian hama. Pengendalian hama yang pertama TI, trunk injection. Trunk injection adalah peralatan bor yang didesain secara inovatif untuk menyuntikkan cairan kimia ke dalam batang tanaman kelapa sawit untuk mengendalikan serangga hama yaitu ulat kantung. Pengaplikasian TI dilakukan pada tanaman dengan usia N6 seterusnya dengan memasukkan cairan kimia ke dalam batang kelapa sawit yang sudah dilakukan pengeboran. Insektisida yang dilakukan adalah Starher. Konsentrasi yang digunakan adalah 10 kg Starhen dicampur dengan 20 liter air, dosis per pokoknya yaitu 50 liter, dan dalam 20 liter dapat menyuntik 400 pokok. Cara kerja TI yaitu mengebor melubangi batang, memasukkan racun Starhene setiap satu pohon 40 ml menggunakan corong atau centeng, kemudian menutup lubang yang dibor dengan lidi dan memasukkan lumpur agar racun tidak keluar. Trunk injection digunakan fokus pada 2 baris sebanyak kurang lebih 25 pokok. Setelah itu pindah ke sebelah baris dan begitu seterusnya. Selanjutnya, hama HPS High Power Spray. High Power Spray adalah salah satu cara pengendalian hama ulat kantong dengan sistem penyemprotan bertenaga tinggi. Penyemprotan HPS digunakan pada tanaman dengan usia N1 seterusnya dengan mengarahkan gun spray ke daun-daun yang menyerang ulat. Penyemprotan harus dilakukan di seluruh permukaan daun dan yang terserang ulat benar-benar basah. Insektisida yang dengan merek dagang Santador yang berbahan aktif lambda cyhalothrin. Selanjutnya, light trap. Light trap merupakan salah satu alat untuk merangkap serangga atau hama yang tertarik cahaya pada waktu malam hari. Pada light trap yang dilaksanakan dengan cara membuat 10 lampu pada blok-blok. Light trap tersebut dilaksanakan mulai dari pukul 7 malam sampai 8 malam selama 1 jam. Light trap berfungsi untuk mengetahui beberapa dan keberadaan jumlah populasi serangga atau hama di lahan perkebunan. Dengan adanya light trap di tanaman pertanian, maka sedikit banyaknya dapat mengidentifikasi keberadaan hama apa saja yang di lahan tersebut.